Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap semua kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi yang cerah ini. Nah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita direstui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengecek kehadiran siswa ibu terlebih dahulu. Didengarkan ya namanya masing-masing. Balkis, Laila, Raidatul, Fauzia, Yomil, Dafa, Raffi. Raffi kenapa tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Sakit. Baiklah. Nah, untuk itu kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama pada saat pandemi seperti ini. Kita harus bisa menjaga pola makan, pola tidur, olahraga dengan teratur, dan mengkonsumsi vitamin C dan air mineral yang cukup agar kita terhindar dari penyakit yang berbahaya dan virus-virus yang mengancam kita di lingkungan sekitar. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Nah, hari ini kita belajar tentang pembelajaran bahasa di Indonesia di sekolah dasar menggunakan media. Ya, benar. Pada kesempatan kemarin kita belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD secara reseptif dan ekspresif. Nah, kali ini kita membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan media. Nah, apa sih itu media? Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa yang menggunakan media? Nah, baiklah. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik, di mana menggunakan sumber belajar dalam suatu lingkup sosial. Nah, dalam suatu lingkup belajar. Nah, biasanya pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan agar para siswa bisa menambah pengetahuan dan wawasannya. Nah, biasanya itu di pembelajaran itu guru menyampaikan penguasaan materi, kemahiran, pembentukan sikap, karakter, moral, serta pembentukan nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu pembelajaran di sini membantu siswa untuk mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang berguna untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika menggunakan proses penggunaan motivasi belajar yang cukup serta menggunakan media sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Nah, pemakaian media merupakan suatu proses yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena bisa meningkatkan minat, kreativitas, keinginan baru, motivasi, dan rasa ingin tahu oleh peserta didik. Nah, bahkan media ini juga memberikan pengaruh yang sangat baik dalam psikologis anak, terutama dalam membantu keefektivitas dalam proses pembelajaran, di mana dalam menyampaikan pesan dapat terjadi secara bagus, secara baik melalui media pembelajaran. Oleh karena itu,
seorang guru perlu untuk menguasai media pembelajaran yang akan dibuatnya agar anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, penggunaan media pembelajaran ini juga sangat penting karena bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena kan siswa itu termasuk pribadi yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, media sangat berfungsi sebagai penunjang dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, media itu dia itu berasal dari bahasa Latin yang jamaknya medium, dan secara harfiah dia disebut sebagai perantara atau pengantar. Nah, pengantar atau perantara di sini itu sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Seperti itu. Nah, media merupakan salah satu alat komunikasi yang dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan yang mendalam atau mendapatkan informasi dari sumber lain kepada peserta didik. Nah, biasanya itu tujuannya itu untuk merangsang perasaan, minat, bakat, kreativitas para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, media itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penyokong kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan media harus sesuai, dan seorang guru juga harus bisa tahu penggunaan media ini tujuannya untuk apa, seperti itu. Nah, pembelajaran media ini merupakan salah satu bentuk penyaluran informasi yang sangat baik agar anak tidak bosan kalau pembelajaran itu hanya monoton, yaitu dengan ceramah. Nah, dengan penggunaan media di sini bisa mengembangkan ataupun membangkitkan rasa semangat siswa dalam belajar. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu apa sih tujuan penggunaan media? Nah, ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu tujuan penggunaan media? Ada yang tahu? Nah, tujuan penggunaan media itu satu, memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang berbeda, bervariasi, sehingga merangsang minat bakat siswa. Nah, penggunaan media ini juga merupakan salah satu pengalaman yang baru bagi siswa, seperti kita menggunakan torso, misalnya pada pembelajaran IPA gitu kan, kita menggunakan alat atau kerangka-kerangka tubuh yang dia itu belum pernah lihat, ataupun menggunakan Microsoft yang dia belum bisa temukan di lingkungan sekitarnya. Nah, di penggunaan media inilah seorang guru meningkatkan kemampuannya untuk menyalurkan informasi kepada para peserta didik. Nah, yang kedua itu menumbuhkan sikap dan keterampilan siswa dalam bidang teknologi. Ya, penggunaan media ini bisa meningkatkan ataupun menumbuhkan sikap para peserta didik untuk tahu teknologi akan dunia luar. Oleh karena itu banyak sekali manfaat dalam banyak sekali yang bisa kita dapat dari penggunaan media. Nah, yang ketiga itu menciptakan situasi dan kondisi suasana belajar yang tidak mungkin dilupakan oleh siswa. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan media ini, siswa mendapatkan kesan suasana belajar yang baru. Tidak hanya pembelajaran di kelas saja, mereka bisa belajar di luar kelas dengan menggunakan media yang ada. Nah, yang keempat itu mewujudkan sikap belajar yang efektif. Nah, dengan menggunakan media ini memungkinkan siswa untuk lebih efektif dari belajar, karena mereka melihat langsung medianya tersebut, mereka memegangnya, mereka menggunakannya. Nah, itu salah satu bentuk pembelajaran yang efektif bagi siswa, karena mereka lebih banyak pengalamannya yang didapat dengan menggunakan media, karena mereka bisa melihat langsung, menyentuh langsung, dan menggunakan media tersebut, sehingga penggunaan media ini dia tidak akan dilupakan oleh siswa, terutama pada media-media yang memang belum pernah mereka jumpai, seperti itu, seperti media visual, penampilan video, penggunaan alat-alat seperti kaca pembesar, Microsoft, ataupun
alat-alat yang memang mereka itu belum pernah tahu, belum pernah pegang. Nah, ini merupakan salah satu menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien, sehingga memberikan pengalaman-pengalaman baru yang sangat menyenangkan untuk siswa mengembangkan kemampuannya. Nah, yang ketiga itu ada manfaat media pembelajaran. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan media tersebut? Nah, yang pertama itu untuk memperlancar interaksi, yaitu dengan keberadaan media tersebut menjadikan medium atau perantara kepada siswa oleh siswa, siswa dengan guru, dan sebaliknya. Dengan begitu, kualitas interaksi antara mereka dapat terjaga dan dalam pembelajaran dapat dilakukan secara optimal, yaitu dengan misalnya kalian ada penggunaan media yang mereka belum tahu tuh. Nah, mereka melakukan interaksi kepada guru, Bu, gimana ini penggunaannya, apa yang harus saya lakukan untuk melihat kaca pembesar ini. Nah, seperti itu. Mereka juga bisa melakukan interaksi kepada teman sejawatnya. Nah, yang kedua itu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, benar sekali. Penggunaan media menjadikan pembelajaran itu lebih menarik karena dianya itu memberikan kesan baru kepada siswa yang belum pernah melihat media tersebut. Dengan menggunakan media tersebut, merangsang siswa untuk lebih ingin mengetahui, untuk lebih penasaran, lebih ingin berekspresi, mendengarkan penjelasan guru. Terus itu meningkatkan mereka dalam menyentuhkan objek pelajaran, sehingga mereka sudah bisa tuh mengkonkretkan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga itu membuat pembelajaran lebih efektif. Ya, benar. Dengan adanya media pembelajaran membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif karena dia itu lebih kayak menghemat waktu gitu, karena dia seperti itu. Nah, kita juga bisa kenapa bisa dibilang efektif, karena guru tidak hanya menulis saja di papan tulis gitu kan. Nah, itu menghabiskan waktu yang cukup banyak, bukan? Jadi penggunaan media ini guru hanya menampilkan melalui komputer, laptop, ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium sekolah, seperti itu. Nah, yang keempat itu meningkatkan kualitas belajar para siswa. Dengan penggunaan media pembelajaran itu bisa meningkatkan kualitas belajar para peserta didik, karena mereka akan lebih termotivasi, lebih membantu dalam menyerap pembelajaran yang sedang berlangsung, seperti itu. Nah, yang kelima itu menimbulkan sikap positif terhadap siswa melalui proses pembelajaran. Nah, penggunaan media di sini sangat dibutuhkan oleh siswa untuk merancang keingintahuan mereka. Nah, di sini tuh media dapat menyampaikan pesan-pesan positif yang dapat ditingkatkan oleh anak, sehingga mereka bisa menyatukan pemikiran yang konkret dengan contoh-contoh media yang sedang ditampilkan ataupun media yang sedang mereka gunakan. Nah, yang keempat itu ada media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, media pembelajaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual yang tidak diproyeksi dan media visual yang diproyeksi. Nah, contoh media yang tidak diproyeksi itu gambar diam, misalnya lukisan foto, gambar, dan majalah, gambar seni, wall chart, dan sebagainya. Yang termasuk media visual yang dapat diproyeksikan yaitu alat atau gambar yang dapat ditampilkan melalui proyektor ke dinding ataupun ke papan tulis, sehingga semuanya itu bisa nampak apa sih yang terdapat pada media pembelajaran tersebut. Nah, kriteria dalam pemilihan media pembelajaran itu tidak boleh asal-asal, tetapi harus memiliki kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian dengan materi, kesesuaian dengan karakteristik siswa, dan kesesuaian dengan teori, dan kesesuaian terhadap gaya belajar dan kondisi belajar siswa.
Oleh karena itu penggunaan media sangat penting dan sangat dianjurkan terutama pada tahap sekolah dasar, karena kan mereka tuh lebih suka dengan yang gambar-gambar, lebih suka dengan yang kayak menonton video, ataupun mereka tuh lebih suka dengan sesuatu yang bergerak, berwarna seperti itu. Nah, inilah yang bisa menimbulkan kecintaan mereka dan keingintahuan mereka dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan begitu bisa meningkatkan keefektivitas keingintahuan mereka. Terus tuh tentang materi yang disampaikan pada saat ini mereka lebih mudah paham dan mereka akan ingat sampai jenjang seterusnya, karena dia itu memberikan efek baru kepada para siswa untuk menggali potensinya. Selain itu juga dengan menggunakan media pembelajaran ini bisa meningkatkan daya pikir siswa terhadap dalam suatu kegiatan pembelajaran, karena setelah mereka menggunakan media tersebut mereka akan menjadi lebih berwawasan luas, lebih tahu, dan mereka lebih bermanfaat bagi mereka, karena dengan menggunakan media tersebut mereka mendapatkan pembelajaran yang tidak didapatkan pada penggunaan media yang dengan tidak menggunakan media seperti itu. Kalau menggunakan media itu kan kayak lebih menarik gitu kan, terus itu juga mengembangkan minat kita gitu, dengan terutama pada saat kita praktek langsung keluar kelas. Seneng banget itu, dan ibu juga senang seperti itu. Nah, selain itu penggunaan media ini juga dapat membuat siswa lebih memahami makna apa sih yang terkandung, ataupun pembelajaran apa sih yang bisa digunakan dengan menggunakan media tersebut. Dengan penggunaan media tersebut mungkin pembelajaran yang siswa awalnya tidak tahu menjadikan mereka lebih tahu bahwa oh seperti ini rupanya pembelajaran saat ini. Juga memudahkan siswa untuk mencermati ataupun menangkap informasi dari pembelajaran tersebut seperti itu. Seperti misalnya kita meningkatkan kemampuan membaca gitu kan. Nah, kita tuh bisa tuh nampilkan video-video membaca, ada gambar-gambar gitu kan. Nah, disuruh siswa untuk membacanya seperti itu, ataupun dengan menulis kita bisa kayak membuat proyeksi seperti itu. Nah, ini sangat mengasah kognitivitas ataupun intelektual mereka, dengan mereka lebih terfokus seperti itu kan. Mereka lebih kayak menyenangkan sekali seperti itu. Mereka tuh bisa kayak ini gimana gitu, bisa bertanya-tanya dengan teman-temannya. Nah, setelah mereka tahu, setelah mereka mendapatkan dan mengetahui media tersebut, mereka bisa jadi lebih bersemangat lagi tuh, dan dia pun pasti bakalan minta untuk belajar ayo di luar menggunakan media seperti itu. Dan media ini juga sangat mempermudah para siswa untuk menangkap informasi. Nah, penggunaan media yang baik akan menghasilkan suatu pengetahuan yang baik pula seperti itu. Jika penggunaan media itu tepat sesuai dengan jalurnya, jangan pada kelas 5 SD jangan pada kelas 2 diberikan media pembelajaran kelas 5. Nah, itu tersebut kan kayak belum sinkron seperti itu. Nah, dan anak kelas 2-nya ini belum tahu pembelajaran kelas 5. Nah, oleh karena itu penggunaan media harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan para siswa. Nah, biasanya itu dianya itu kalau media pembelajaran tuh dia lebih kayak yang mudah-mudah gitu. Kayak bisa menggunakan alat peraga seperti itu, bisa menampilkannya lewat LCD, lewat proyektor, menonton film, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan mereka dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu,
penggunaan media juga sangat penting bagi siswa-siswa SD karena bisa meningkatkan kreativitas belajar mereka dalam penggunaan dan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk itu sangat penting guru untuk memperhatikan media apa yang ingin mereka sampaikan, media apa yang ingin mereka gunakan untuk meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa dan menambah wawasan para siswa. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, benar. Penggunaan media itu sangat penting. Karena apa? Karena bisa meningkatkan motivasi, meningkatkan rasa keingintahuan, meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, mendapatkan informasi yang baru seperti itu. Nah, iya. Baiklah, nanti setelah pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan tugas yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengambil pelajaran apa yang telah Ibu sampaikan pada materi ini. Kemudian bisa menambah wawasan siswa terhadap penggunaan media yang beragam seperti itu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.